Saudara Badan Tenaga Nuklir Nasional membenarkan pemilik zat radioaktif di Perumahan Batan Indah Serpong adalah karyawan aktif. Ia diketahui sebagai staf fungsional peralatan nuklir. Pernyataan itu disampaikan langsung Kepala Batan Anhar Riza Antareksawan. Ia menyampaikan SM diketahui karyawan aktif, namun Anhar membantah bila zat radioaktif yang dimilikinya berasal dari Batan. Badan Tenaga Nuklir Nasional juga akan menginvestigasi secara internal termasuk kemungkinan sanksi tegas jika memang terjadi pelanggaran. Betul bahwa warga yang kedapatan menyimpan zat radioaktif tersebut saat ini memang masih berstatus pegawai aktif di Batan. Penentuan status yang bersangkutan di mata hukum, pihak Batan menunggu putusan dari kepolisian. Namun, perlu saya tegaskan di sini bahwa Batan secara institusi tidak pernah mengizinkan pegawainya menyimpan atau memiliki zat radioaktif secara tidak sah. Badan Tenaga Nuklir Nasional membantah bila zat radioaktif yang ditemukan di perumahan warga berasal dari Batan. Mereka mengklaim prosedur pengamanan zat radioaktif dijaga ketat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Lalu bagaimana Badan Tenaga Nuklir Nasional menjaga zat radioaktif agar tidak bocor ke masyarakat? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Niluh Puspa dan juru kamera Yohan. Rame-rame soal limbah radioaktif yang terjadi di perumahan Batan Serpong Indah beberapa waktu yang lalu. Banyak mungkin yang bertanya bagaimana sebenarnya penyimpanan terhadap limbah ini dan bagaimana limbah itu bisa berada di luar dan kemudian meradiasi masyarakat yang ada di luar. Saya saat ini sedang berada di kawasan nuklir Serpong. Saya tidak bisa masuk, padahal saya sudah ada di tempat penyimpanan atau gedung penyimpanan sementara limbah radioaktif, tapi tidak bisa masuk karena untuk masuk itu ada prosedur khusus, ada hal khusus yang harus disiapkan, jadi tidak semua orang bisa masuk. Nah, untuk tahu sebenarnya bagaimana prosedur penyimpanan terkait dengan limbah nuklir ini, saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, ada Pak Sumar Bagiono di sini. Selamat siang Pak Sumar, terima kasih sudah bersama dengan Kompas TV. Pak, pertanyaan pertama saya, kenapa saya nggak bisa masuk dalam sini nih Pak? Oh ya, jadi memang mohon maaf tidak bisa masuk karena ini untuk petugas. Jadi di dalamnya kita simpan sumber atau yang sudah dikelola, sudah diolah. Kemudian pada sayap kanan bangunan ini kita simpan yang kemarin drum yang berisi tanah yang kita ambil dari Batan Indah, itu kan memancarkan radiasi. Sedangkan Mbak kan masyarakat umum ya, maka ini hanya direkomendasikan untuk petugas. Sumber bekas seperti ini kita terima. Ini nggak hanya satu bentuk ini salah satunya ya. Pak, ini isinya ya limbah radioaktif. Sumber bekas. Jadi ini digunakan di pabrik misalnya untuk mengukur level atau istilahnya gauging ya. Ini kebetulan kita ambil dari contohnya dari PLTU batubara. Ini untuk mengukur level batubara, stok batubara di dalam tangki seberapa tinggi gitu ya. Nah, inilah yang akan kita simpan ketika sudah kita terima, memenuhi syarat semuanya, dokumentasinya, kemudian kita cek sesuai dengan spesifikasi limbah yang dikirimkan kepada kami, kemudian bisa maka kita akan simpan ke dalam ini disebut sel beton 950 liter. Jadi kapasitas 900 liter. Ini ada 950 liter. Maksudnya kapasitas ininya. Kapasitas. Jadi yang tadi kita masukkan ke dalam sini. Untuk membukanya memerlukan forklift. Jadi kita nggak mungkin membuka ini sendiri. Gitu. Ini kan ada satu ditemukan di rumah warga. Zat radioaktif itu ada di satu rumah warga. Mungkin nggak sih zat radioaktif itu bisa ditenteng gitu dibawa kemana-mana? Nah, Mbak lihat sendiri kan, rasanya kok tidak mungkin ya. Jadi ketika kita terima, kita catat, kita terima, kita cocokkan dokumennya, apakah dokumennya itu sesuai dengan yang telah ditentukan. Misalnya ketika dia mengirimkan, dia harus ada punya surat persetujuan pengiriman dari Bapeten. Jadi nggak mungkin ya Pak ya, sembarangan bisa gitu?
saya rasa nggak mungkin ya. Jadi ya. Oke, Ya, terima tidak kasih Pak Sumbarbagiono atas waktunya untuk berbincang bersama dengan Kompas TV hari ini. Saudara, itu tadi Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. Dan sekali lagi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi tentu saja ini menjadi perhatian dari masyarakat secara umum begitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan zat radioaktif, Anda bisa melaporkan langsung ke Bapeten ataupun ke Batan. Nilu Puspa, Yohan, Kompas TV, Jakarta.